Lu baca? Gue baca, gue bahkan koleksi komiknya. Gue ada tuh komiknya di rumah, ada 20-an, tapi mau gue bakar. Oke, kembali lagi di Yoyomi, masih bersama Geekin Out Podcast. Iya, yang sudah tidak podcast lagi, udah kelihatan. Udah YouTube. Wujudnya udah kelihatan. Kemarin sama Cacing sama Upi. Sekarang Upi pakai hijab. Iya. Oh bukan? Bener Sob, bener. Bukan. Ini ada K sekarang. Ini Dari Geekin Out juga. Iya. Ini anggota terbaru ya? Iya. Paling terakhir ya. Paling terakhir. Kenapa lu mengangkat dia menjadi anggota? Kenapa ya? Biar ketawa sih. Biar iya ada ketawa yang cewek gitu. Jadi fungsinya dia untuk ketawa Iya, aja. bener. Sebenarnya daripada ngasih apa tambahan edit ketawa-ketawa tuh aduh, Iya. ribet. Mending ada orang beneran ya. Ini ketemu lu K gimana? Itu dari mana nih? Gara-gara Discord sering main Oh, main gitu. game bareng. Main game bareng tapi lu ketawa doang. Iya bener. Akhirnya main nih ketawanya asik. Gua kira gitu. karena pengetahuan apa, gue tahu tentang anime, Tapi tentang ternyata kultur. setelah ikut ketahuan ternyata dia lebih wibu dari kita semua. Woi, Dari semua gokil. Geekin Out yang paling wibu dia ternyata. Gila, nih kita kemarin udah bahas-bahas manga-manga sesat ya. Iya. Sekarang kita mau bahas manga apa nih? Manga yang apa ya, kontroversi juga tapi bukan terkait agama. Oh, oke. Biar Tetap Masih kontroversi. satu tema, Sarah. Oh, Masih satu Sarah. iya. Biar sedikit kayak SJW. Ini kita akan bahas manga-manga yang atau anime yang lagi populer juga, Ya, yang populer pasti ya. disukai banyak wibu-wibu pandemi. Contohnya manga yang akan kita bahas ini, kita Betul. akan bahas manga atau anime yang rasisnya itu paling banyak. Jadi Iya. tema keseluruhannya atau di salah satu ceritanya Ada isu tentang rasisme. ada isu tentang rasisme gitu. Salah satunya adalah Yang pertama adalah ini. Ini. Nah. Ini apa ya, rame banget kemarin. Gue nggak tahu trigger awalnya kenapa bisa rame. Karena udah lama loh ini. Bener Udah nih. lama running ya. Ini manganya udah lama banget. Gue pertama kali manganya ini muncul, gue suka. Lu baca? Gue bahkan koleksi komiknya. Gue ada tuh komiknya di rumah, ada 20-an, tapi mau gue bakar. Karena buat gue ternyata udah rumit. Ini buat gue ya, buat gue Ya, pribadi. gue kira diinjek-injek. Oh, jangan. Soalnya kalian ceritanya diinjek-injek. Oh iya. Tapi daripada dibakar, mendingan nanti bakal gue sumbangkan ke orang yang menganggap Attack on Titan ini bagus. Iya. Karena jujur gue pas awal baca manga ini bagus karena ngelihat ada manusia-manusia Iya. pengen dikuasain oleh Titan. Titan itu adalah raksasa ya. Iya. Saat itu raksasa yang ingin menghancurkan Memakan manusia. manusia, apa menghancurkan kehidupan manusia. Bukan ada desa yang ditutup tembok karena Iya, melindungi dari dikurung. Jadi tuh hidupnya dikurung gitu, di Iya. karantina. Di lockdown. Di lockdown, bener-bener di lockdown. lockdown saat itu. Terus Titan muncul. Saat itu mikirnya Titan tuh nggak punya akal, nggak punya pikiran. Iya, pokoknya dia monster aja, kayak zombie lah, kayak Bener. zombie gitu, tapi gede gitu. Gede terus lari-lari. Makan orang. Makan, dilepehin lagi. Karena nggak punya anus kan dia. Iya. Yang punya anus gua doang di sini juga. Karena Arena of Iya, Anus. anus. Lu ada nggak anusnya? Nggak bisa berak. Gitu. Jadi habis makan dilepehin gitu. Konsepnya awalnya gitu. Gua waktu itu suka karena posisi gua, anjing kalau gua ada di posisi si Eren gimana ya? Iya. Pagi dia bisa tahu langsung kasih kayak gitu ya. Langsung dikasih, maknya mati dimakan. Di depan dia dipotek dimakan. Dipotek anjing tas. Gila. Itu gua pas ngeliat si pemakan emaknya itu dihajar, seneng banget tuh gua. Waduh. Itu bangsat di situ. Tapi itu ntar ada ceritanya dia. Iya, ntar ada ceritanya. Jadi itu bayangin, premis awalnya aja udah di segelap itu. Ada anak kecil dikasih lihat emaknya dimakan. Di depan dia. Biasanya emaknya Traumatis gitu. nyuruh makan biasanya kalau anak-anak kita. Kalau emaknya dimakan. Anjing emang Titan. Nah itu isu awalnya kita nggak akan dengar kalau ini tuh ternyata terkait rasisme. Baru di Bener. season yang terbaru kemarin, kalau anime ya, kalau anime di season 4 itu kita dikasih tahu kalau ternyata isu sebenarnya ini adalah rasisme. Bahwa mereka dikurung itu sebenarnya bukan dikurung tapi mengurung diri. Oh gitu. Karena isu rasisme adalah si orang-orang yang di benteng ini adalah keturunan dari bangsawan. Iya. Bangsawan yang dulu bisa jadi titan. Oh. Tapi mereka dulu saking kuatnya sampai dibenci seluruh dunia. Itu bangsawan histori ya, kalau histori. Race, ya. Race ya. Iya. Iya. Nah, dibenci seluruh dunia akhirnya ya udahlah raja terakhirnya itu
mengundur apa sih akhirnya menyatakan udah kita akan senjata, kita mengungsi nih, kita mengasingkan diri, kalian hidup dengan diri kalian gitu. Tapi ada rakyat mereka yang masih tertinggal di dunia luar gitu. Nah, rakyat mereka ini yang didiskriminasi sedemikian rupa dari generasi ke generasi. Pokoknya mereka kemana-mana tuh nggak punya hak yang penuh lah kayak gitu. Oh, jadi rasismenya kuat di situ. Apa sih bangsa apa? Bangsa namanya mereka yang bisa dari raksasa namanya Eldia. Eldia sama Marley. Marley. Marley itu Iya. adalah Itu bangsa yang menampung mereka. Dulu apa ya, nenek moyangnya tuh punya perjanjian dengan iblis. Yang membuat mereka bisa jadi titan. Nah, saking kuatnya mereka sampai seluruh dunia itu benci sama mereka dan akhirnya perang gitu. Dulu pernah terjadi perang besar dan ya udahlah rajanya itu makanya tadi. Kan karakter utamanya si Eren Yeager itu dibuat mati kan? Dibuat mati tapi ternyata dia terus gue jadi Titan. jadi Titan. Wah, keren banget nih nih. si Eren gitu. Nih, ini Eren nih jadi Attack Titan. Jadi Attack on Titan ya memang dia nih. Iya. Itu nama jadi Titan tuh ada 9 yang bisa berubah. Jadi misalnya Titan yang bisa dikendalin ya dan 9 salah satunya Attack Titan atau Shingeki no Kyojin. Gue tuh awalnya suka banget, misalnya gue ketika ada Attack Titan, ini gue suka konsepnya. Terus tiba-tiba Bertolt sama Reiner kan gue dulu tuh misterinya tuh buat gue siapa nih ya Titan kolosalnya siapa Titan? Iya Titan apa namanya Armor Titan Female Titan. Nah dulu kan Female Titan terus siapa nih ya? Apa akhirnya ngasih taunya pun keren kan? Epic banget. Sambil jalan sambil ngobrol. Eren ikut. Gue kan Attack kolosal sama ini. Tiba-tiba ngasih tahu. 俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた Dan banyak pengkhianat. Itu yang gue suka awal. Ada pengkhianat. Iya seru banget sih intrik-intriknya. Dan tidak lama gitu tiba-tiba ketahuan ini. Terus si Ymir ketahuan siapa. Iya ternyata Ymir gitu. dulu adalah bangsa Eldia yang suka Ymir sepatu kan. Ymir. Enggak. Nah, yang gue sebenarnya bikin gue agak males baca waktu itu ada satu misteri yang lama banget tuh kayak kunci. Kan gue dulu bacanya tiap minggu. Kunci tuh dari awal loh. Iya, itu dari awal. Maksudnya gue baca tiap minggu dan nunggunya kan lama. Waktu itu kalau nggak salah sebulan sekali. Dan sekarang kan udah nontonnya gampang langsung tamat. Kan? Iya, bisa maraton. Dulu tuh gue anjing nih, apaan sih nih kuncinya kok lama banget muter. Ternyata kunci buat ke terapis. Berarti bapaknya Eren emang pelanggan aja udah. Rasisnya tuh di situ ya justru ya? Nah rasisnya tuh baru kerasa setelah itu tadi, setelah kuncinya kebuka Pak. Setelah kuncinya kebuka, nah itu kan. Setelah kuncinya kebuka akhirnya kita tahu bahwa dunia ini nggak cuma benteng, dunia ini tuh luas gitu. Jadi mereka akhirnya setelah tahu rahasia itu, mereka berusaha buat keluar dan akhirnya mencari tahu sebenarnya posisi kita ini gimana sih sebenarnya. Nah, gue kalau buat gue pribadi ya, gue bosannya adalah terlalu rumit. Udah lama tuh gue tinggalin. Terus tiba-tiba pas pandemi rame lagi nih. Ada apa nih? Ada. Sosogeo nggak sih? Apa? Iya kayaknya Sosogeo. Seorang pada. Iya. Gue apaan sih orang tiba-tiba jadi pada tahu. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa keren. Nah kesini-sini tuh makin berasa rasismenya karena yang dibahas tuh ya itu. Jadi akhirnya kita pindah sisi di mana ini adalah sudut pandang dari orang Eldia atau yang bangsa mereka ini yang ada di diskriminasi di pulau lain kayak gitu. Nah pada akhirnya Eren itu kenapa? Eren itu kan ada konflik waktu itu rame di sosmed juga. Eren itu katanya ternyata Eren jahat, padahal maksudnya Eren baik atau gimana? Atau Eren posisinya sama kayak Light Yagami sebenarnya? Nah dia akhirnya punya cara pandang dia sendiri yang beda sama teman-temannya dan dia bentuk kayak pasukan sendiri yang keluar dari pokoknya dia nggak pengen lagi terkait aturan. Selama ini dia udah pusing, udah males gitu dan akhirnya ya udah dia ngerasain rencananya sendiri. Sementara dunia tuh udah mulai kacau karena dunia udah tahu kalau mereka nih akhirnya punya kekuatan ya gitu. Untuk orang-orang yang baru mau mulai manga atau boleh ini recommended lah. Ini oke, dan lu bisa bersoto-sotoria. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya kita kasih manga yang rasisnya lebih kental lagi atau anime. Anime. Ini dia. Ini gue suka banget. Ini salah satu anime yang gue ikutin pertama kali awal-awal di Netflix tuh. Ini Beastars. Ini lu ngikutin banget ya? Iya. Manga ya justru? Manga ya. Soalnya ini furi-furi gitu kan ya. berbulu. Furi itu berbulu. Kayak jadi genre yang genre. berbulu. Lu suka berbulu-bulu gitu? Enggak maksudnya. Ya jadi kan kayak awalnya tuh kalau di animenya tuh sangat kayak furi-furi gitu kan, tahu kan furi-furi ya. Kalau ya gitulah furi-furi, berbulu gitu. Dan terus habis itu pas aku baca manganya ternyata ini tuh sedih banget kayak kisah cinta terlarang gitu. Isabella. Jadi sebenarnya ini yang menarik di sini kenapa gua suka anime ini adalah ketika gua ngeliat percintaan antara serigala sama kelinci.
Segalanya si ini nih Legoshi sama Haru nih kayaknya. Iya. Karena takdirnya kan mereka saling memangsa. Dimangsa, Itu ya. dimakan sama Iya. serigala. Bahkan banyak banget kartun-kartun di Disney yang serigala Iya. kelinci segala macem. Tapi di sini dibuat jatuh cinta. Nah, kan kompleks kan jadi. Haru. Tapi yang rasisnya kuat di sini kalau buat gua, Gimana tuh? kan biasanya hewan itu yang paling kuat karnivora. Iya. Iya. Pemakan daging. Karena dia puncak rantai makanan. Bener. Herbivora ya udah tugasnya dimakan doang. Tugasnya dimakan. Sama makan rumput. Iya. Gitu. Nah, di sini mereka tuh dibuat sejajar sebenarnya kan. Maksudnya tidak ada yang boleh saling memangsa hewan karena kita sama. Makanya sih siapa namanya hewan-hewan karnivora ini dianggap Apa? dijatuhin ya justru yang menang justru mereka tinggi. jadi Iya. jadi apa ya, mereka inferior gitu atau ngerasa aduh aku nih dulu pemangsa gitu, nggak pantas hidup di sini. Gue sih suka konsep cinta, kalau lu sukanya konsep apa? Di sini ternyata kayak Apa ini yang ya, membuat lu sini tadi? ini gara-gara kan si Legoshi ini ya, si Introvert. segalanya introvertnya ini Serigala tuh, introvert. dia itu tuh ternyata apa namanya, dia tuh tipe orang yang punya strength kan. Nah terus kayak ada salah satu yang si apa namanya rusanya itu namanya Louis, salah satu kayak yang sangat Chopper, gede banget ya. Nah si Louis ini tuh kayak apa namanya, dia bilang kalau misalnya lo kan punya strength nih, lo tuh harus nge-utilize Iya. your strength gitu kan. Jangan minder. Jangan gitu. minder. Nah, Digituin sama iya. Louis. Dia tuh malah minder. Terus karena kayak dia tuh ngerasa karnivora itu tuh sebenarnya buat apa sih hidup di dunia ini kayak gitu kan. Karena dia udah nggak boleh makan daging. Gak boleh loh. makan daging kan. Iya, di situ nggak boleh makan daging, dia kasihan. Nah, ada kasus karnivora yang kelepasan saat itu. Iya. Ini apa instingnya? Instingnya, jadi dia tiap malam Aktif. tuh aktif. Adalah kambing dimakan saat itu. Iya, padahal teman sekolah. Iya, gua teman Alpaka. sekolah. Nah, itu misterinya yang membuat Ini menarik. jadi buat yang mau nonton Iya. Kita paling tahu siapa? Ya kita juga nggak tahu siapa. pelakunya adalah Mau spoiler nih. nah pokoknya itu sebenarnya karena ada kasus mati itu Iya. yang dituduh udah pasti karnivora. karnivora. Nggak mungkin dong selama herbivora makan Iya. herbivora. Nggak mungkin. Jadi pada dituduh karnivora. Jadi di sekolah tuh tersebar isu bahwa jangan-jangan dia nih, ya jangan-jangan dia nih. Jadi akhirnya tuh mereka ngerasa nggak aman. benar sih, mereka adalah di situ juga herbivora pada diem, pada kalem, bahkan macannya pada diem. Macannya ini apa anteng. Tapi ada yang kocak nih. Dia kalau mau jadi buas, dia kasih suntikin ini darah hewan. Darah, ya. Oh iya, ada hewan yang lihat ini ya. Hewan lain gitu. Hewan Jadi lain. dia bisa kayak jadi buas gitu. Jadi misalnya nih, Dia langsung main bola kan. iya, doping jadi. Buah salosa. Gitu, jadi ini sebenarnya manga anime yang cukup hangat juga, maksudnya tidak terlalu rumit Iya, simpel. konfliknya. Sekolahan lah, sekolahan. Anak Masuk ke sekolahan. Iya. Kalau gua sih pribadi menariknya karena itu percintaan antara serigala dan Kan. Iya. karnivoranya gitu. Cinta terlarang itu. Cinta terlarang itu. Segitiga sama rusa lagi ya. Sama rusa. Gak ada yang jadi juga. Rusa sama kelinci jadi apa ya? Kelinci tapi- sama serigala jadi apa ini? Ini total drama aja sebenarnya. Iya, iya. Actionnya juga dikit. Iya. Tapi ya rasisnya kental. Rasisnya Kayak kental. Zootopia lah sebenarnya. Zootopia tapi versi Anime dan series aja. Furry. Versi berbulu. Selanjutnya. Selanjutnya kita masih nih. Setelah Beastars ini tadi udah ada monyet segala macem. Ini dia. Ini salah satu favorit gua. Oh, iya. Salah satu. The one and only. Ini mana nih? Semua tato saya ini. Iya. One Piece. One Piece. Kayaknya tentang bajak laut, Ya. berpetualang mencari harta karun. One Piece itu harta karun peninggalan Gold Bajak Roger, laut. Raja bajak laut. Raja bajak laut. Ya. Kalau mau harta karun itu cari aja sendiri gitu. Nah, kata Roger ya. Kata Roger kan masih misteri, ini One Piece ini ada atau enggak gitu. Dan udah dibuktikan One Piece itu ada. Ada. Dan ya sekarang udah mendekati akhir lah. Enggak Ya, sih, masih jauh sebenarnya. Semoga masih lama gitu. Nah, tapi yang kita bahas tuh nggak seluruhnya. Iya. Cuman satu isu di mana itu kental dengan tadi yang kita bahas iya, rasisme gitu. rasisme. Karena menarik dari One Piece adalah semua isu-isu di dunia nyata itu hampir semuanya ada diaplikasikan sama Oda Sama Oda, Sensei dia sering ngambil referensi itu. di One Piece. Salah satunya rasisme. Yang paling kental buat gua adalah Ini kita cerita. bermulai dari chapter Ya. Arlong Park Ya. di sini. Ini ada Nami. Jadi awal-awal gue baca ini, Nami itu kan dijajah oleh manusia ikan. Desanya dijajah sama kelompok manusia ikan. Kelompok Bajak manusia laut. ikan, Bajak benar. laut manusia ikan. Manusia ikan yang dijajah, terus menjadikan manusia itu budak. Iya. Nami jadi budak seksi haram. Sebenarnya Dipakai ikan. nggak ditulis sih. Pakai ikan. Makanya kalau Nami telanjang ada amis-amisnya dikit. Itu tajam banget itu punya arung nggak ada gergajinya tuh. Ada gergajinya, anjing kesian banget. Pokoknya di desanya dikuasain, terus diselamatkan oleh Luffy. Di situ kita berpikir kalau Manusia ikan tuh
apa karakter apa tinggi. jahat semua. Karena manusia ikan tuh diciptakan karakter yang kekuatan fisiknya 10 kali lipat Iya. dari manusia biasa. Kekuatannya pokoknya 10 kali lipat semua dari manusia biasa, lebih dan kuat. lebih apa maksudnya ya ini kan dunia One Piece kan laut ya. Nah ini dia orang yang emang secara nature di laut tuh kuat gitu. Betul. Nah dia berkuasa lah Kita sebenarnya. berpikir awalnya seperti itu. Wah, Wah, ternyata. keren banget. Ternyata ketika keluar lagi, Nah ini ya. ini namanya Fisher Tiger atau ikan kakap. Nah, dia ini adalah salah satu pejuangnya manusia ikan. Jadi Iya. ternyata faktanya akhirnya terungkap kalau Berapa puluh tahun lalu ya? justru iya, ratusan tahun lalu pun manusia ikan justru jadi budak Budak manusia. manusia. Ini persis banget sama rasisme di dunia nyata, yaitu orang kulit Perbudakan, hitam ya. dan orang kulit putih. Perbudakan orang kulit hitam di Amerika misalnya. Betul, karena orang kulit hitam pun kan lahir dengan bakat 10 kali lipat lebih kuat juga Iya. kan. Fisiknya apanya gitu. Justru malah diperbudak oleh Sama orang-orang kulit putih yang Kulit ngerasa putih. lebih superior kayak bener. Dan meskipun sudah selesai rasismenya, sampai sekarang pun masih ada suka rasis. gitu. Masih ada sentimen-sentimen gitu. Persis banget Selek-selek kayak gitu. ini. Bisa tiger ya. Bener, manusia ikan dan manusia biasa sebenarnya. Iya. Persis banget. Maksud gua pada akhirnya ternyata manusia ikan ini, Fisher Tiger ini pejuang yang membebaskan manusia ikan dari perbudakan. Bahkan dia nggak cuma bebasin manusia kan, dia juga bebasin manusia yang Dibudak. dijadiin budak. Iya, iya, makanya maksud gua ini tuh kalau lo baca jahat banget. Gue pernah benci banget sama Arlong karena dia Yang ngebunuh, tadi ya, yang dia ngebunuh ini. ngebunuh ibunya Nami, Iya. ditembak terus mati. Atau gue jahat banget Arlong banget, sampai sekarang gue juga kesel. Di situ membuat gue anjing, manusia kan kuat banget. Ternyata pada kenyataan sejarahnya manusia kan justru jadi budak. Iya. Dijadiin ikan balapan sama piranha lah, apa. Iya parah banget tuh. Nah ini ya, pada akhirnya Jinbe nih dia juga sekarat, Luffy sekarat, terus Jinbe dengan PD-nya udah. Iya. Yaudah nih pakai darah gua gitu. Bahkan pernah ada kasus ketika Sanji mimisan, Iya. darahnya habis. Jadi buat para ini yang bilang One Piece itu jauh, maksud gua keunggulan One Piece adalah ini. Salah satunya faktor-faktor isu-isu yang Isu yang apa ya ada di dunia menarik kita ya. Iya. diaplikasikan. Ini kan kulit hitam dan kulit putih. Iya. Jadi kalau Rasisme. ini sebenarnya art berantemnya biasa aja ya kalau di One Piece ini. Yang Ini Fishman Island biasa aja, bahkan musuhnya tergolong lemah banget, tapi isunya sih menarik. isunya dan backstory akhirnya kenapa manusia ikan jadi jahat, kenapa manusia ikan Arlong seperti itu terceritakan di sini. di sini. Jadi ini salah satu doang loh. Salah satu, Sebenarnya banyak ini. One Piece. Kalau lu baca One Piece yang banyak lagi wah, lebih banyak. Yaudah, pokoknya jangan lupa tadi tuh itu komik rasis yang sebenarnya yang mencuat banget rasismenya udah lama sih, film Iya, Kala iya. Semi sebenarnya. Iya. Tapi karena udah terlalu lama mungkin agak susah juga diikutin dan susah dicarinya. Tapi kalau mau lo baca tadi ya itu Attack on Titan, terus 3 dari Beastar. versi kami ya. Iya. Attack on Titan, terus Beastar, Beastar. Kalau sama One Piece bagian bagian ininya, itu statusnya kenceng. Tapi kalau mau enak sih ngikutin semuanya. betul. Tapi Maksudnya kalau mau ngikutin dari awal. gue pengen total rasis semua nih gitu. Iya. Ya lu ke Glodok aja. Aduh. ke Kelapa Condet. Gading. Ya. Nanti lu melihat tuh rasisme ini banyak. Jadi gak usah baca komik, berkunjung aja. Ya udah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Yo Gue Rena Brianus, gue cacing. Aku kiss. pamit dulu ya. Dadah. Dadah.